Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Anak-anak kelas 4. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan semangat selalu, dan jangan lupa senantiasa membahagiakan orang tua, senantiasa membantu aktivitas orang tua, dan senantiasa sopan, taat, patuh kepada orang tua. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi di materi Al-Quran Hadis kelas 4. Ya, Al-Quran Hadis kelas 4 yang kemarin sebenarnya sudah kita bahas terkait dengan surah Al-Asr. Ya, masih dalam kaitannya tentang memahami isi kandungan surah Al-Asr. Nah, mari kita lanjutkan untuk materi surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan untuk mempelajari surah Al-Asr ini, yaitu diharapkan kalian semuanya itu bisa mengetahui tentang informasi seputar surah Al-Asr. Nah, selanjutnya kita akan mengenal surah Al-Asr. Tahukah kalian tentang surah Al-Asr? Pernahkah membaca? Pernah tahukah kalian? Nah, maka harus kita pelajari bersama-sama. Nah, selanjutnya kita mau belajar apa ya kira-kira untuk hari ini? Ya, mari kita mengenal Quran surah Al-Asr. Yang pertama dimulai dari mari kita membaca surah Al-Asr. Membaca bersama-sama surah Al-Asr. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui informasi atau mengetahui isi kandungan atau mengetahui kandungan maksud seputar Quran surah Al-Asr. Nah, inilah lafaz Al-Quran surah Al-Asr. Yuk kita baca Quran surah Al-Asr berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Itulah tadi lafaz Al-Quran surah Al-Asr. Telah kita baca bersama-sama. Dan silahkan kalian juga membaca di rumah dengan bacaan yang baik. Selanjutnya tahu lebih banyak tentang surat Al-Asr yuk. Ada pertanyaan. Surah Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Kemudian yang selanjutnya apa arti Al-Asr? Terus surat Al-Asr tergolong surat apa? Surat Al-Asr diturunkan di mana? Dan selanjutnya adalah surat Al-Asr diturunkan setelah surat apa? Nah, ketemulah jawaban ya. Yaitu surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Kemudian surat Al-Asr tergolong surat Makkiyah. Selanjutnya nama Al-Asr diambil dari ayat pertama dari kata Al-Asr yang artinya masa atau waktu. Jadi nama Al-Asr diambil dari ayat pertama dari kata Al-Asr yang artinya adalah masa atau waktu. Kemudian surat Al-Asr menempati urutan ke-103 dari Al-Quran. Sekali lagi surat Al-Asr menempati urutan ke-103 dari Al-Quran, dari surah-surah Al-Quran. Kemudian ayat yang ketiga bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, selanjutnya adalah rangkuman materi. Nah, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Itu adalah yang pertama, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Selanjutnya, nama Al-Asr diambil dari ayat pertama dari kata Al-Asr, yang artinya masa atau waktu. Dari ayat pertama kata Al-Asr yang artinya masa atau waktu. Nah, selanjutnya surat Al-Asr tergolong surat Makkiyah. Ini artinya surat Al-Asr itu diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu dinamakan surat Makkiyah. Berarti Nabi belum hijrah ke Madinah. Selanjutnya surat Al-Asr diturunkan setelah surah Alam Nashrah, ya, atau Al-Insyirah. Surat Al-Asr diturunkan setelah turunnya surah Alam Nashrah. Nah, kemudian selanjutnya surah Al-Asr menempati urutan ke-103 di dalam Al-Quran. Surah Al-Asr ini menempati urutan ke-103 di dalam Al-Quran. Oke anak-anak, selanjutnya adalah asbabun nuzul dan isi kandungan. Tahukah kalian tentang asbabun nuzul, ya? Asbabun nuzul itu maksudnya adalah sebab-sebab turunnya ayatnya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, kemudian asbabun nuzul surah Al-Asr, ya, surat Al-Asr ini berhubungan dengan kebiasaan bangsa Arab di masa lampau yang mempunyai tradisi kumpul-kumpul di sore hari. Mereka berbincang-bincang segala aktivitas serta kehidupan masing-masing kelompoknya. Nah, namun karena seringnya mengungkit keunggulan serta kemegahan sukunya, pertemuan-pertemuan tadi itu justru malah berujung pertikaian. Nah, itu sebab turunnya surah Al-Asr, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah isi kandungan surah Al-Asr. Yang pertama tentang memanfaatkan waktu. Ya, wal asr, demi masa. Nah, kemudian bahwa sumpah Allah, ya, demi masa ini menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Kalian harus sadar betul bahwasanya waktu itu sangatlah penting. Waktu berjalan terus. Waktu tidak bisa dikembalikan. Misalnya kemarin kalian belum mengerjakan, ya tidak bisa mengerjakan kemarin. Bisanya mengerjakan hari ini. Misalnya kalau kelas 3 kemarin kalian belum rajin, tidak bisa kalian mengulang kelas 3 dalam waktu yang sama, kemudian rajin belajar, tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah sekarang ini. Makanya waktu terbagi menjadi 3, ya. Ada waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu kemarin merupakan masa lalu, waktu sekarang ini yang bisa kita kendalikan, ya. Maka karena waktu ini sangat penting, maka harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian yang selanjutnya, syarat untuk menjadi orang yang tidak merugi di dunia ini bahkan sampai akhirat, yang pertama harus beriman, ya. Beriman dengan segala apa yang ada dan menjadi syariatnya Islam, ya. Beriman dari rukun iman yang 6 itu, ya. Iman artinya percaya. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, ya. Kalau ada temannya yang tidak baik, dinasihati, juga kesabaran. Nah, itulah alhamdulillah materi hari ini telah selesai, dan terima kasih dari saya. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa menghubungi langsung.
Apabila ada pertanyaan terkait dengan pelajaran ini belum jelas, itu bisa bertanya langsung atau bisa melihat materi di buku paket mulai halaman 4 ya sampai halaman 7. Kemudian selamat berjumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini tidak ada tugas. Tugasnya hanya membaca di buku paket itu dan menyimak video ini ya. Kemudian tugas akan kita barengkan dengan materi pelajaran nanti surat Quraisy. Nah, selamat belajar. Kalian harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa senantiasa berbuat kebaikan, selalu membantu orang tua, dan pesan saya jaga selalu sholatnya, ya, baca Al-Qur'annya, dan semoga kita semuanya, kalian semuanya bisa mencapai cita-cita, sukses dunia, sukses di akhirat nanti, dan masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.